Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassuntu bidil izzati wal jabrut wa atasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu ala al hayy alladhi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal bala' wal waba' wa qina syarra da'i bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita malam hari ini masih diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat berjumpa dalam video streaming kali ini. Dan pada video kali ini sebagaimana tujuan dibuatnya YouTube saya ini sama sekali bukan karena viewer dan juga bukan karena subscriber, tapi untuk dakwah bil Quran. Dakwah bil Quran khususnya ya umumnya kepada kaum muslimin, warga Nahdliyin, dan khusus adalah kepada praktisi JRA. Dan insya Allah setelah postingan saya ini nanti akan diupload video tentang cara meruqyah anak yang sudah 5 tahun masih balita ya, tapi belum bisa ngomong. Kalau diruqyah biasanya beserta ibunya dia ini nanti akan kabur-kabur, atau dia kesana kemari atau nangis atau rewel, maka kesulitan. Nah nanti akan saya jelaskan caranya insya Allah dengan menggunakan teknologi yang sudah ada, memanfaatkan teknologi. Baik, pada video kali ini saya akan ijazahkan salah satu amalan yang diamalkan oleh Syekhina Sayyid Alwi Al-Maliki. Sayyid Alwi Al-Maliki ini beliau salah satu ulama rujukan dari para kiai-kiai Nahdlatul Ulama dan juga para kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan saya ini mendapatkan satu ijazah ini dari ijazah amah dari beliau Al-Mukarram Kiai Haris Masduki, dan saya sudah minta izin kepada beliau agar ijazah amah untuk mengamalkan seluruh amal-amalan dari Syekhina Sayyid Alwi Al-Maliki, dan beliau adalah murid yang mengabdi kalau tidak salah 9 tahun beliau bersama Abuya Sayyid Alwi Al-Maliki. Setelah saya mendapat ijazah itu, kemudian saya membeli semua buku atau karya-karya Sayyid Alwi Al-Maliki. Insya Allah besok-besok akan kita review, dan jumlahnya subhanallah karangan beliau itu setara hampir mirip dengan Syekh Mutawalli Asy'arawi, tapi Syekh Mutawalli Asy'arawi yang paling panjang itu adalah tafsirnya. Tafsir Asy'arawi itu daripada nanti saya review kitabnya ya. Jadi tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi itu kalau dijejer kitabnya itu setara dengan Abu Sayyid Alwi Al-Maliki. Belum kitab-kitab yang lain dari Syekh Mutawalli Asy'arawi. Dan alhamdulillah untuk setelah saya mendapatkan ijazah am itu, kemudian saya membeli bukunya dan saya ijazahkan kepada panjenengan semua, yaitu ijazah untuk menolak segala keburukan. Segala keburukan, dan keburukan ini yaitu ketika kita diteror orang atau diancam orang, ingin dibunuh dan seterusnya, atau kita dalam masa-masa yang sulit ya. Ini kan cuaca hujan dan seterusnya ini agak ekstrim. Air itu bisa sahabat kalau kecil, kalau sudah besar jadi banjir. Maka bisa untuk menolak lil hifdzi minal a'da'i
wal balaya wal afat. Insyaallah bisa menjaga dari semua kejahatan musuh dan juga mara bahaya dan malapetaka insyaallah. Silahkan diamalkan caranya yaitu saya dibaca ketika kalian semua tentu setelah sholat hajat dan doa ini atau wudhu kalian baca menghadap kiblat keadaan suci Fatihah dulu pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani dan kemudian kepada Abu Ya Said Ali Al-Maliki dan kepada beliau Al-Mukarram Sayyid Kiai Haji bukan ila ruhi ya, ila jasadi karena beliau masih hidup dan beliau dari Gunung Kidul Yogyakarta dan saya mendapat jazah dari beliau juga secara am. Pokoknya ilmunya semua Sayyid Ali Al-Maliki saya ambil dari jalur jenengan boleh kiai beliau menyampaikan boleh alhamdulillah seterusnya. Jadi kemudian setelah saya ulangi yaitu Fatihah kepada Rasulullah SAW kepada Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani dan Abu Ya Said Ali Al-Maliki dan kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haris Masduki dari Gunung Kidul Yogyakarta dan yang terakhir Man Ajazani. Begitu kemudian baca aja insyaallah semua Allah akan menjaga panjenengan melalui ayat-ayat Quran karena yang kita akan baca tadi adalah ayat-ayat Quran bukan tolasmat, bukan rusum, bukan asma-asma majhul, bukan wifik, tapi ayat-ayat Al-Quran. Jadi nanti tentu misalkan ada orang protes ini kok ngijazai apa enggak, kita ngijazai tetap Quran, kita tetap konsisten pada Al-Quran obat pertama dan utama. Baik, dan ini kalau orang NU seperti Hizib Nasr, tapi insya Allah ini lebih apa ya, bahwa powernya lebih apa ya, enggak terlalu gebrakannya enggak terlalu dahsyat gitu. Artinya sedengan, tawasud Pak Tidal. Insyaallah dan mustajabah. Yang akan saya ijazahkan kepada panjenengan semua adalah ayat 10. Ayat 10 itu ada yaitu di ayat 10 nanti ada doanya. Insya Allah nanti saya ketikkan ya. Insya Allah nanti saya ketikkan ayat 10. Ini ada beberapa ayat. Mohon maaf. Ayat 10 ini bisa apa namanya? Lebih banyak ada kalimat qaf, huruf qaf. Nah, ini ada. Jadi disampaikan kepada para ahli ilmu, para ulama yang memang terjun ke dunia rahasia Quran. Salah satunya Imam Ghazali, beliau menyampaikan adat muqatta'ah itu sangat luar biasa. Dan ini adalah hizib ayat 5 ayat 10 ini apa namanya? Dia ini mustamilun ala siril qaf. Jadi dia ini menyimpan rahasia huruf qaf. Ya, jadi banyak ayatnya di sini huruf qaf. Dan sebelum saya ijazahkan panjenengan, saya tanya dulu apakah suara saya sudah apa namanya? Sudah jelas? Suara saya sudah jelas belum? Oh, jelas, alhamdulillah saya hitam. Waduh, saya hitam nanti insyaallah videonya saya upload di sini saya hitam. Alhamdulillah. Baik, adapun ayatnya adalah insyaallah nanti saya tulis A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Sebelumnya kita Fatihah dulu kepada beliau Al-Mukarram. Guru kita Abu Ya Said Ali Al-Maliki. Anallahu yu'li darajatihi fil jannah wa yanfa'una bi asrihi wa anwarihi wa ulumihi fid din wa dunya al akhirah. Wa yatawaffana ala millati wa yashuruna fi zumratihi bi sirril suril Fatihah. Ar-Rahman Amin. Ayat 10 yaitu mengandung tentang siri rahasia huruf qaf. Yang pertama ayatnya adalah surat Al-Baqarah ayat 200. Surat Al-Baqarah silakan dicatat. Nanti kalau seandainya di deskripsi itu tidak muat karena ayatnya banyak ya.
yaitu surat Al-Baqarah ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian setelah ayat itu dibaca dia kan kalimat alimun qadirun ala ma yurid. Ya sulit ya. Nanti aja nanti ringkes ya ayatnya, terus kemudian ayat-ayat yang dibaca setelah itu apa? Nanti insyaallah saya tuliskan. Nah, saya akan bacakan ayatnya yaitu yang pertama surat Al-Baqarah 246. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Setelah ayat itu membaca alimun qadirun ala ma yurid, alimun qadirun ala ma yurid, alimun qadirun ala ma yurid. Itu ayat pertama. Yang kedua ayatnya a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Pokoknya qafnya ayat ini semuanya banyak qafnya. Bismillahirrahmanirrahim. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Yaitu Al-Imran ayat 181. Saya ulangi, Ali Imran ayat 181. Setelah itu ditambahi dengan doa kita sendiri yaitu qawiyun la yahtaju ila qawiyun la yahtaju ila mu'inun qawiyun la yahtaju ila mu'in qawiyun la yahtaju ila mu'in qawiyun la yahtaju ila mu'in. Itu ayat kedua. Selanjutnya yaitu ayat ketiga أعوذ بالله السميع العليم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Yaitu surat An-Nisa ayat 77. Surat An-Nisa ayat 77 itu ayat yang ketiga. Setelah itu berdoa kepada Allah qahharun liman tagha wa asa qahharun lima tagha wa asa qahharun lima tagha wa asa. Ayat yang keempat a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim watlu alaihim naba'a abnai adam bil haqqi idh qarraba qurbanan فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Yaitu Al-Maidah ayat 27. Al-Maidah ayat 27. Setelah itu doa kepada Allah, zikir Quddusun yahdi man yasha Quddusun yahdi man yasha Quddusun yahdi man yasha. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kelima yaitu surat Al-Maidah 112 sampai 112 sampai 114. Ayatnya berbunyi A'udzubillahi samiil alim idz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila 'alaina ma'idatan minas samaa'i qala ittaqullaha in kuntum mu'minin qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lam an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha minasyahidin
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Itu ayat yang kelima, sedangkan ayat yang keenam adalah surat Yunus ayat 35-34. A'udzu billahi samiil alim. Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu anna tu'fakun. Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq Qulillahu yahdi lil haqq faman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba'a amman la yahdi illa an yuhda fama lakum kaifa tahkumun. Yang ketujuh yaitu surat Hud ayat 69 sampai 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'a bi ijlin hanid falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum awjasa minhum khifah قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. Surat Hud ayat 69, 70 sampai 72. Yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man rabbus samawati wal ard qulillah qul قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى والبصير هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Ayat yang ke-8 ini yaitu surat Ar-Ra'd ayat 16. Setelah ayat itu zikir atau berdoa, qayyumun yarzuqu man yasha'ul quwwata wal ghina qayyumun yarzuqu man yasha'ul quwwata wal ghina yaitu yang ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhannu alla tattabi'an afa asaita amri قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقد بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. Yaitu surat Toha ayat 92 sampai 96. Itu ayat surat Toha ayat 92 96.
Yang terakhir ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqum Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthail laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tahsuhu fataba 'alaikum alima an lan علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Ya, surat Al-Muzammil ayat 20. Setelah 10 ayat itu dibaca, kalian bisa baca kita baca doa. Doanya agak sedikit panjang ya, tapi insyaallah nanti akan saya ringkes maksudnya ayatnya nanti saya tulis, kemudian setelah postingan ini diupload insyaallah nanti akan muncul tulisannya. Doanya yaitu Allahumma ya man ni'amuhu la tuhsa wa ya man amruhu la yuhsa ya man falaqal bahra li Musa bil asa as'aluka biman sabbaha fi kaffihil hasa wa bil qur'anil azim harfan an taj'ala hadhil ayati habsan habisan wa bahran tamisan wa bi 70,000 minal malaikati harisan Allahumma man aradani bisu'in aw makruhin aw khadi'ah aw ahrik sadrahu wa khutta makrah wardud kaidahu fi nahrih innaka ala kulli syai'in qadir. Di mana doa ini sebenarnya inti adalah supaya kita dijauhkan dari musuh yang memusuhi kita, yaitu orang-orang misalkan kita membuat satu majelis ada seorang preman atau apa, kita tidak perlu kalau kita melawan nanti justru ketika itu kita tidak punya kita tidak punya kekuasaan, justru malah lebih memperparah. Maka kita mohon aja kepada Allah Subhanahu wa taala yang memegang hati mereka dengan ayat-ayat Quran, insyaallah panjenengan semua akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan dalam menurut Abu Sayyid Ali Al-Maliki anna li hadil ayah asraran lil hifdzi min al-a'da'i wal afat wa taraqqiya fi darajatil maqamat. Insyaallah ayat ini 5 ayat ini ada beberapa siri rahasia yang itu bisa menjaga kalian dari minal a'da'i wal afat, dari permusuhan dan malapbahaya insyaallah, dan akan mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ijazahkan 10 ayat ini kepada kalian dengan kalimat ajastukum. Saya ulangi, saya ijazahkan dengan kalimat ajastukum. Saya ijazahkan 10 ayat ini kepada panjenengan semua dengan kalimat ajastukum. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.